Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya teman-teman? So, welcome to my channel di University MPD. Dan kesempatan kali ini saya ingin merekomendasikan buku-buku penunjang teman-teman belajar TOEFL. Oke, tentu ketika kita mengerjakan TOEFL butuh banget ya buku-buku kayak kamus ataupun thesaurus ataupun latihan-latihan soal yang bisa membuat kita makin cus ngerjain TOEFL. Oke, langsung saja ya. Rekomendasi yang pertama adalah, oke, kita zoom ya. Oke, Oxford Learner's Pocket Dictionary. Nah, di sini teman-teman bisa mengidentifikasi setiap kata, apakah itu verb, noun, preposisi, maupun adverb dan sebagainya. Jadi misalnya nih, kita nemu kata through, itu apa dia hanya preposisi? Tidak juga, dia bisa juga adjektif, dia bisa juga adverb dan sebagainya. Maupun kata like, dia bisa juga verb, kata kerja, dan dia juga bisa sebagai adjektif dan sebagainya. So teman-teman, ini recommended banget. Saya merekomendasikan kamus Oxford ini. Karena apa? Karena ketika kita kadang kesulitan ya, apalagi written expression itu, seperti soal di TOEFL yang mengidentifikasi mana yang salah. Nah itu, sering-sering aja buka kamus. Udah deh, itu kuncinya. Jadi teman-teman kalau terbiasa membuka kamus, mencari sesuatu, pasti bisa. Contoh, oke ya, kita cari kata help. Apakah help itu hanya kata kerja? Oke, kita cari help. Oke, langsung ketemu. Ini ya. Apa terbaca teman-teman? Oke, wait. Oke, ini lumayan terbaca ya. Jadi, help di sini yang pertama adalah verb, kata kerja, bisa intransitif maupun transitif. Jadi bisa verb yang membutuhkan objek atau verb transitif maupun verb yang tidak membutuhkan objek, intransitif. Oke, selain itu, help juga bisa berarti kata benda atau noun. Oke. Jadi apa sih bedanya gitu? Jadi bedanya ketika kita mengartikan help sebagai kata benda itu, dia berarti act of helping somebody to do something, fact or being useful, advice, money, etc. Jadi aktivitas membantu orang lain atau membantu sesuatu kayak gitu. Ini help. Ini kata bendanya itu aktivitasnya ya. Jadi kalau help kata kerja kan memang itu membantu kayak gitu. Nah, itu dia teman-teman. Dari kamus Learner's Pocket Dictionary yang Oxford. Kemudian rekomendasi yang kedua untuk belajar TOEFL adalah ini dia, Oxford Learner's Pocket Thesaurus. Jadi teman-teman, apa sih ini? Mungkin teman-teman yang sudah pernah membuka video channel saya sudah tahu ya apa itu thesaurus, yaitu sekumpulan, atau mungkin kita juga bisa menyebut kamus kalau memang diperlukan, kalau memang nyamannya memanggil itu hanya persoalan istilah, it's not big deal. Yang penting adalah substansinya. Isinya adalah sinonim, jadi sekumpulan sinonim atau persamaan kata gitu. Oke guys, terus rekomendasi yang ketiga adalah ketika teman-teman sedang jalan-jalan maupun lagi bosen, terus atau lagi main di kosnya teman, terus gak bawa buku, bingung mau belajar apa ya,
Pusing kan? Bingung mau ngapain, mager. Nah, yang ketiga ini saya bener-bener rekomendasiin buat teman-teman yang males bawa buku dan nggak mau ribet. Nah ini Longman Complete Course for the TOEFL Test, kayak gini. Jadi kita juga bisa belajar TOEFL lewat ebook Longman ini untuk melatih kemampuan kita mengerjakan TOEFL. Jadi sebenarnya belajar TOEFL itu adalah seberapa besar, seberapa sering kita latihan ngerjain soal-soal TOEFL. Itu dia poin pentingnya, teman-teman. Terus dalam kamus ini banyak banget materinya, kayak listening ada, terus structure and write and expression itu sampai 60 skills loh. 60 skills, banyak banget kan? Dari subject and a verb sampai dengan like, unlike, dislike, alike, gitu. Banyak banget. Terus selain itu juga ada pembahasan reading comprehension. Di situ tidak hanya materi, tetapi juga ada bank soal, exercise. Terus yang paling penting lagi, di halaman terakhir itu ada kunci jawabannya. Pastikan teman-teman pengen toh kalau kita ngerjain sesuatu terus langsung kepo, ini jawabannya apa sih sebenarnya sih? Maksudnya kita emang udah struggle, udah effort gitu ngerjain soal, dan disitu kita kepo, ini jawaban kita bener nggak sih gitu. Bukan berarti kita tuh malas ngerjain terus langsung buka kunci jawabannya, bukan, tapi buat kayak ngebandingin gitu, comparing kayak gitu loh, ngebandingin seberapa sih kemampuan kita, seberapa sih tingkat skor kita kayak gitu. Jadi kita juga bisa ngoreksi kemampuan dan bisa mengukur kemampuan kita masing-masing. Oke. Di halaman terakhirnya ada kunci jawabannya yang tadi bisa buat exercise. Nah, itu dia teman-teman. Oke, saya lihatkan ininya ya. Kunci jawabannya yang ada di Longman itu. Sebentar. Oke, wait. Nah, ini dia. Jadi seperti yang kita ketahui di Longman TOEFL ini memang fokus di TOEFL, memang hanya fokus di TOEFL. Oke, jadi kunci jawaban tadi membantu kita buat ngoreksiin hasil kerja kita. Udah kita liatin kan? Ini kan? Ini ada di halaman 661 ya. Terus teman-teman juga bisa kalau misalnya terlalu pusing ngelihat layar, terus matanya panas, itu juga bisa kita print out ya buat belajar. Misalnya biar nggak pusing juga, kita satu-satu ngeprintnya di skill 1, skill 2, skill 3, dan seterusnya. Oke, itu dia 3 rekomendasi buku untuk belajar TOEFL. Semoga membantu, semangat terus belajarnya. Semoga TOEFL-nya bisa sampai skor yang kita targetkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!